Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede, rame nggak tahu ah. Selalu senang setiap kali ke Makassar, selalu senang. Karena setiap kali ke Makassar itu artinya saya pulang kampung. Kemarin pun pada saat Lebaran juga pulang kampung, sempat ke Sidrap. Ada orang Sidrap? Siapa orang Sidrap di sini? Jangan ngaku-ngaku mentang-mentang sama dengan Najwa. Siapa? Kalau orang Sidrap boleh naik foto. Semua mau jadi orang Sidrap. Nanti. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sebuah pesan dari guru bangsa kini hadir bersama kita. Dahulu dia datang dari rantau untuk kembali ke tanah airnya yang memukau. Anak muda perlu mengambil inspirasi, mengabdi dalam karya dan dedikasi tinggi. Kini dengarkan apa pesan Habibie. Bagaimana berbakti dan merawat Indonesia yang kita miliki. Inilah Mata Najwa. Belajar dari Habibie. Pemirsa Mata Najwa, malam hari ini hadir spesial. Mata Najwa on stage hadir spesial dari Universitas Hasanuddin Makassar. Dialah sang presiden ketiga, seorang negarawan sekaligus teknokrat yang jenius luar biasa. Ia mengabdi pada negeri, memberi sumbangsih nyata demi tanah air yang ia cintai. Ia percaya, kini saatnya bagi mereka yang muda memegang amanah dan mewujudkan cita-cita bangsa. Kita sambut Baharudin Yusuf Habibie. Terima kasih banyak Pak Habibie, ramai sekali ya Pak. Dan ada banyak yang di luar yang tidak bisa masuk juga, tapi kemudian melihat dari layar kaca, Pak Habibie. Iya, saya bilang terus terang aja, terpesona. Terpesona. Melihat begitu banyak sumber daya manusia terbarukan, khususnya yang muda, yang merupakan masa depan bangsa ini. Semuanya masa depan bangsa ini. Adik-adik tentu sudah kenal siapa Baharudin Yusuf Habibie, tapi saya yakin ada hal-hal tertentu yang tersembunyi dari balik sosok B.J. Habibie yang adik-adik tidak tahu. Kita lihat sama-sama Pak Habibie, ini beberapa fakta unik tentang presiden ketiga kita yang akan kita saksikan berikut ini. Punya banyak tempat makan favorit, antara lain soto di Jalan Sumeneb, Jakarta, dan gurame kering di Batu Tulis, serta bakmi di Bandung, Jawa Barat. Pak Habibie juga hobi makan es Shanghai. Hal pertama yang dicarinya setelah dilantik menjadi presiden adalah es Shanghai ini. Hobi menyanyi, meski menurut beberapa kerabat cenderung fals. Juga hobi mengubah lirik lagu. Misalnya, lirik Where Do I Begin diubah syairnya menjadi Kemana Kau Pergi. Jadi Pak Habibie itu hobi makan juga ternyata ya Pak? Iya. Hobi makan. Dan sekarang pulang kampung, biasanya orang pulang kampung itu, kalau saya pulang kampung ke Makassar selalu wiskul Pak, wisata kuliner. Pak Habibie sudah makan apa aja? Oh, yang pertama, saya waktu kecil sering makan namanya sanggra bandang. Jadi saya itu waktu baru naik mobil, baru keluar dari Maros, masuk Maros, terus Bapak Pak Taufan, saya namakan Taufan, dahsyat ya. Pak Taufan itu dia terus tawarkan sama saya, Pak ini kesukaan Bapak. Saya kaget, wah ini sanggra bandeng ini. Langsung saya makan. Saya rasa saya sampai
Ya maafkan ya, mungkin agak rakus, tidak pantas, tapi saya makan sampai 5. Saya tahu Bu Ainun itu suka sekali durian. Kalau Bapak hobi durian tidak? Oh, saya alergis sama durian. Oh, alergi durian. Ya, karena saya tidak bisa tahan baunya. Jadi saya tidak suka Ada durian. cerita soal durian yang menarik mungkin, Pak? Kalian udah pernah lihat film Habibie dan Ainun kan? Saya ketemu Ainun, saya mungkin menghina dia. Saya bilang, kamu kok jelek banget, gendut, hitam, kayak gula Jawa. Tapi waktu saya kembali, saya lihat kok berubah jadi cantik. Jadi saya kaget. Saya bilang gula Jawa jadi gula pasir. Dia tanya, bukan apa maksudnya. Dia senyum saja. Saya lewati dia. Anda udah lihat filmnya. Iya. Tapi malamnya dia tulis sama seorang namanya Arlis. Sahabat Ibu Ainun. Sahabat Ainun sejak tingkat pertama kedokteran di Universitas Indonesia. Namanya Ibu Arlis. Ibu Arlis. Oke. Ibu Arlis itu kalau bicara dengan Ainun, ya bahasa waktu itu pakai gue lu. Lu gue. Jadi kalau bicara dengan namanya Baharudin, saya kecipratan juga. Oh, dia bilang gue. Jadi bicara dengan Pak Habibie lu gue juga. Iya, lu gue juga. Nah, suatu hari dia bilang, Rudi, lu tahu nggak nama lu siapa? Apa? Duren. Duren, saya nggak suka makan duren. Saya bilang, kamu kan tahu, bukan. Kamu duren Bekasi. Duren Bekasi. Duren Bekasi. Apa, saya nggak suka kamu kasih duren Bekasi pun saya nggak mau. Tahu apa artinya? Duren itu duda keren. Bekasi, dia bilang, beken, kaya, aksi lagi. Karena itu kamu disebut antara kawan-kawanmu itu Duren Bekasi. Duren Bekasi, B.J. Habibie Duren Bekasi. Duda Jadi, keren, beken, kaya, aksi. Ya. Duren Bekasi. Cerita pulang kampung Pak Habibie, ramai sekali. Terkejut melihat sambutan sebegitu meriah? Ya, saya pertama tidak sangka. Dan saya sangat, seperti tadi saya katakan, terkesan dan terpesona. Dan melihat bahwa banyak sekali anak-anak kita yang matanya itu bersinar-sinar. Dan dalam hal itu mencerminkan bahwa mereka benar-benar, ya insya Allah pada suatu hari bisa berkembang. Ya seperti eyangnya, siapa tahu. Amin. Itu doa. Dan Doa. itu yang saya lihat di Parepare dan juga saya lihat di sini. Saya yakin bahwa insya Allah nanti suatu hari bukan Habibie yang terakhir, yang pertama. Tapi kita kan mau hidup ribuan tahun. Dan semuanya di ruangan ini penerus Habibie. Semuanya penerus pejuang. Pejuang. Dan pejuang itu tidak mengenal lelah dan kalah. Dan pejuang itu selalu merakyat dan pro rakyat. Dan pejuang itu tahan banting. Dibanting dia berdiri lagi. Dan dalam hal itu saya yakin semua yang hadir dan juga dimanapun Anda berada. Yang menyaksikan Mata Najwa. Yang menyaksikan Mata Najwa. Dimana Anda termasuk keturunan dari keluarga pejuang itu. Kita semua pejuang-pejuang. Waktu cukup. Pak Habibie, bicara soal pejuang dan bicara soal agenda negeri. Baru saja negeri ini melewati satu proses suksesi yang rasanya berbeda dari biasanya. Karena penuh dengan drama, menguras emosi. Akhirnya siapa presiden terpilih sudah kita ketahui, tapi proses menuju itu sempat ada banyak cerita di dalamnya.
Saya ingat teman-teman, 6 bulan yang lalu itu Pak Habibie juga datang ke Mata Najwa dan bercerita, saya tanya, apa kriteria pemimpin? Apa kriteria presiden menurut B.J. Habibie? Kita saksikan cuplikannya sedikit ini dan nanti saya akan tanya apa pendapat B.J. Habibie. Di tumpukan saya di atas meja ini ada tumpukan foto Pak Habibie. Satu kata saja Pak, apa yang spontan terlihat ketika spontan terpikir ketika saya cinta dulu. Oke. Ketika melihat tidak Pak, tidak bahaya, spontan saja terpikir. Bukan spontan, tapi orang mengatakan, oh, Habibie udah bilang kamu nggak boleh. Tidak apa-apa, saya yakin Pak Habibie bisa. Apa yang spontan terlihat ketika melihat ini Pak Habibie? Spontan. Di atas 60, kriteria saya harus 40 sampai 60. Kalau yang ini? Bisa, karena berada di antara 40 dan 60. Bisa. Kalau sosok yang ini? Kriteria saya berada antara 40 dan 60. 40 sampai 60. Tapi kemudian ada yang menafsirkan sejak awal memang Habibie itu dukung Jokowi. Betul itu Pak? Saya mendukung siapa saja yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan dipilihnya itu sesuai peraturan yang berlaku, halal. Tidak haram. Dan kalau itu tidak siapa saja. Saya sarankan tadi 40-60 karena saya sudah sampaikan harus generasi penerus. Bukan generasi 45 atau generasi peralihan. Cerita soal perjalanan Pilpres kemarin. Kompetisi Pilpres itu kenyataannya membelah kita. Yang mendukung nomor 1 dan yang mendukung nomor 2. Sekarang setelah ditetapkan, rakyatnya sudah bisa berlanjut Pak. Rakyat sih sudah move on. Tapi yang kita lihat justru elit-elitnya yang rasanya belum legowo dan belum move on. Menurut Pak Habibie, kenapa elit-elit kita keras kepala semua ya Pak? Ya, kesimpulan saya, orang yang keras kepala di mana kebijaksanaan rakyat sesuai peraturan sudah jelas, dan dia masih ngotot, orang itu tidak mungkin pro rakyat. Kalau Anda pro rakyat, dan rakyat sudah menentukan dia, kita rame-rame mensukseskan program yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat itu. Siapapun yang dipilih. Harusnya begitu. Jadi siapa yang ngotot-ngotot itu, dia tidak pro rakyat. Pak Habibie, dinamika politik yang terus kemudian sekarang akan berjalan, sudah ada presiden, kemudian kita nanti sebentar lagi akan melihat pelantikan DPR, kemudian pelantikan presiden. Tapi satu fenomena yang juga muncul Pak Habibie adalah banyaknya pemimpin-pemimpin muda yang tersebar di berbagai daerah, yang kemudian muncul dan membuat kita bisa optimis. Ada beberapa di antara mereka yang juga akan hadir dan belajar dengan Pak Habibie. Saya ingin undang, ada 2 politisi, yang satu adalah bupati berprestasi dan yang satu adalah legislator muda. Kita sambut Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah, dan politikus muda Mutia Hafid. Pak Nurdin, silakan duduk Pak Nurdin, Mutia. Baik, sebelum kita mulai, kalau tadi ada fakta unik soal Pak Habibie, ini juga ada fakta unik tentang Nurdin Abdullah dan juga tentang Mutia Hafid. Kita saksikan yang berikut ini. Senang menyanyikan lagu-lagu berbahasa Jepang, terutama lagu Kita Guni no Haru. Olahraga kegemarannya lumayan menantang bahaya.
jet ski di Pantai Seruni dan Marina. Nurdin Abdullah jarang sekali datang ke kantor. Meja kerjanya juga tanpa kertas. Rutinitas seperti tanda tangan surat bisa dilakukan di mana saja, termasuk meminjam punggung orang. Penggemar durian, sekali makan bisa menghabiskan beberapa butir, dan uniknya, makan durian pakai garpu. Kalau tadi Pak Nurdin Abdullah makan duriannya pakai garpu, apa yang unik dari Mutia Hafid? Kita lihat yang ini. Sehari-hari saat di kantor lebih sering bawa bekal masakan dari rumah. Mutia tak suka jika ada orang yang tidak menghabiskan makanan. Kalau ada stafnya yang masih menyisakan makanan, Mutia tak segan bilang, kalau tidak habis, saya yang akan habiskan. Dengan diri sendiri lalu cuek akan derita. Siapa sangka anggota DPR ini gemar main basket di wahana permainan anak-anak yang banyak terdapat di pusat-pusat perbelanjaan. Saat melanjutkan kuliah di Australia, Mutia Hafiz pernah menjadi tukang sortir majalah. Halo Mutia Hafid. Sahabat saya sejak lama, tapi diundang bukan karena sahabatan dengan hostnya, tapi karena betul-betul berprestasi dan legislator muda. Pak Nurdin, Pak Mutia, ada Pak Habibie di sini, dan nanti Anda berdua akan bisa dapat kesempatan untuk belajar langsung. Namun sebelumnya saya ingin gali lebih jauh. Pak Nurdin, kita tahu Anda latar belakang sebelum menjadi pejabat publik, sebelum menjadi Bupati Bantaeng, Anda di akademisi, di Unhas juga, Anda mengajar di Unhas. Kemudian Anda juga seorang profesional, direktur 3 perusahaan dari Jepang, betul Pak? Siap. Dan butuh waktu cukup lama untuk bisa meyakinkan Anda, termasuk ada ribuan orang berdemo memaksa Anda mau jadi bupati. Kenapa sampai harus didemo? Kalau orang lain ditawari jabatan itu langsung mau. Tapi kenapa ketika itu Anda lama berpikir sampai akhirnya ya mau jadi bupati? Ya, saya kira orang kan kadang melihat sesuatu itu kita lihat dulu apakah kita mampu atau tidak. Ya. Yang kedua, saya harus menjaga ritme kerja saya. Saya tidak ingin terganggu karena kami sudah bermitra dengan Jepang. Apalagi dia menahkan untuk memimpin perusahaan mereka. Nah, saya kira ini sebuah dilema, karena istri dan anak juga nggak ada yang setuju. Anda kuliah di Jepang, S3 di Jepang? Iya, S2, S3 saya di Jepang. Dan masuk ke dunia politik, ya itu sama sekali bukan bidang saya dan tidak pernah saya mimpikan. Nah, saya melihat kita di Indonesia, ya saya kira kita bisa menyaksikan bersama-sama ya, bahwa perebutan kekuasaan itu luar biasa. Nah, sebenarnya kalau direbut sebuah kekuasaan tapi visinya jelas itu tidak masalah. Nah, seperti di Bantaeng, saya melihat Bantaeng sebuah kota kecil dan pernah jaya di zaman Belanda sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan. Lantas, kenapa masyarakat Bantaeng justru melihat Malaysia sebagai negara yang lebih baik dari Indonesia? Saya pikir ini sebuah kecelakaan sejarah. Ya. Okay. Bantaeng ini 3 klaster tuh, mulai dari laut sampai puncak gunung ini sebenarnya tidak layak masyarakat Bantaeng miskin. Jadi saya masuk ke Bantaeng bersedia untuk jadi bupati itu bukan berjuang untuk menang, tetapi ketika saya menang dan dipercaya oleh masyarakat, apa yang saya harus lakukan? Okay. Ternyata ya saya coba 2 bulan saya pikirkan dan saya membuat grand design. Jadi grand design Bantaeng itu sudah selesai pada saat saya menyatakan bismillah. Sudah menyiapkan semuanya. Luar sudah biasa. Disiapkan. Tepuk tangan untuk Pak Nurdin. Mutia Hafid, jurnalis yang pernah disekap di Irak, jurnalis top, penyiar top Metro TV, ketika memutuskan untuk mau masuk ke politik jadi anggota DPR lagi, apa yang dikejar? Keterwakilan perempuan, keterwakilan anak muda, tapi betul waktu itu di batin kita tentu berpikir kita dulu dong ya. Jadi maksudnya kenapa saya harus ke sana, karena sudah enak di Metro TV waktu itu. Tapi kemudian ya itu tadi, saya merasa itu sesuatu yang harus saya lakukan.
bahwa saya juga punya tugas untuk lebih banyak perempuan. Sekarang apalagi kita di 2014 ini malah menurun dari 2009. Jadi kondisinya masih sangat jauh dari negara-negara maju lainnya. Dan saya rasa saya punya tugas di situ. Tapi rupanya Allah memperlihatkan, hey, you are nothing. Pak Habibie, ada satu poin dalam perjalanan karir Pak Habibie di mana apakah dilema itu juga pernah Bapak rasakan? Ketika misalnya Bapak berada di Jerman dan dipanggil untuk pulang, apakah sempat ada dilema-dilema itu dan bagaimana akhirnya memutuskan bahwa ini keputusan yang tepat, saya harus kembali ke negeri, mengabdi, dan apakah kemudian, bagaimana itu kemudian bisa ditiru oleh anak-anak muda dimanapun mereka berada? Saya tidak pernah mengalami dilema tersebut. Karena ikhtikat niat saya dari semula mau pulang. Mau membantu melaksanakan pembangunan yang pro rakyat di bumi Indonesia. Itu bahwa saya tidak omong kosong, itu sudah tercermin. Saya rasa yang hadir di sini sudah tahu bahwa Habibie waktu sakit keras, saya tulis suatu sumpah. Tapi yang lucunya, biasanya orang sakit keras, dia mikir orang tuanya dong. Apalagi ibunya. Tapi anehnya, yang saya pikirkan di situ adalah ibu, tapi ibu Pertiwi. Dan ibu Pertiwi ini adalah seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, Anda harus tahu, waktu itu tidak pernah ujian yang saya lalui dan laksanakan di universitas untuk S1, S2. Tidak pernah saya tidak lulus satu kali. Langsung lulus. Dengan nilai cemerlang? Dengan nilai yang top. Top. Tapi rupanya Allah memperlihatkan, hey, you are nothing. Kamu nggak ada apa-apanya. Ya uji. Saya jatuh sakit. Sakit keras? Sakit keras, saya bangun, sudah di rumah sakit. Saya kedinginan. Saya bangun, saya lihat ada orang tua. Saya bahasa Jerman. Saya katakan, saya kedinginan. Terus orang tua itu, dia bilang, nak, kamu matamu bersinar. Terus apa? Ternyata itu pendeta. Dalam keadaan begitu 2 kali saya masuk. Nah lagi. Terus saya dapat serangan di atas. Saya ngebel, tidak ada datang. Anehnya, saya tidak mikir, mana ibu saya deh. Saya tulis, sumpahku. Terlentang. Jatuh. Perih. Kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku makmur dan suci. Saya gitu tulisnya, di sebelahnya Al-Quran, di kertas selai saya tulis. Saya kira matilah saya nih. Saya lanjutkan, saya taruh titik-titik begini. Saya ambil nafas, hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu. Padamu, Ibu Pertiwi, makmur dan suci. Tidak kotor, tidak yang aneh-aneh. Itu Habibie, belum ketemu Ainun. Karena itu, saya tidak berkelebihan. Anda tanya, Habibie kok, dia kok masih hafal? Saya 5 kali saya sholat tiap hari. Selalu membaca sumpah itu? Saya selalu mengulangi sumpah itu. Jadi tidak pernah ada keraguan untuk pulang, tidak pernah ada keraguan untuk kembali berbakti ke Ibu Pertiwi. Iya, karena pertanyaan saya nggak bisa jawab.
Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa? Siapa? Itu berlaku untuk Anda semua. Karena itu, jawablah pertanyaan. Kalau bukan Anda yang membangun bangsa ini sebagai putra dan bangsa ini, jangan harapkan orang lain datang membangunnya. Buat kita musisi sebenarnya. Saya ingat Pak Habibie sempat berkata, jangan hanya ngurus politik, siapa yang kerja. Pak Habibie sempat bilang begitu. Karena hidup ini memang bukan hanya politik, tapi juga penuh dengan warna-warni musik yang indah. Kita sambut salah satu rockstar favorit saya. Siapa lagi kalau bukan Abdi Negara, Abdi Sleng. Di sini bukan yang jelas Sleng sudah duta anti narkoba, duta anti korupsi, cinta lingkungan, dan yang terakhir menjadi relawan salam dua jari, Abdi Sleng. Iya. Lahir di Donggala, betul Mas Abdi ya? Iya, saya lahir di Donggala. Lahir di Donggala. Sulawesi Tengah. Lahir di Sulawesi. Apalagi yang unik dari Abdi Sleng, kita saksikan kumpulan fakta unik dari Abdi berikut ini. aku boleh tetap bernyanyi. Gemar makan sambal dan harus sangat pedas. Tanpa sambal, Abdi memilih tidak makan. Sering mendengar curhatan sopir taksi, bahkan merekamnya. Karena menyimpan banyak kisah tentang sopir taksi, Abdi bahkan berencana menuangkan dalam sebuah buku. Rajin sholat, dan setiap ada acara pentas ataupun tur di luar kota, gitaris Sleng ini selalu menjadi orang pertama yang mengajak rekan-rekannya untuk sholat. Ternyata Abdi itu rockstar yang rajin sholat dan hobi dengar curhatan supir taksi. Mas Abdi, pertanyaannya mungkin hampir sama dengan tadi saya tanya ke Mutia, cuma Anda mungkin skalanya lebih lain. Rockstar, Sleng, band terkenal seantero negeri, paling terkenal di negeri ini, Slengers fansnya jutaan, ada di mana-mana. Wah. Sebetulnya berarti hidupnya ya sudah senang, sudah tenang, sudah selesai. Kenapa kemudian mau repot-repot, capek-capek membawa ikut demo cicak buaya, ikut demo mendukung KPK, demo anti korupsi, ikut menyuarakan anti narkoba, ikut membersihkan sampah di Ciliwung. Kenapa harus repot-repot melakukan itu? Hidup sudah enak. Buat kita musisi sebenarnya yang membuat kita selalu bisa berkarya karena berusaha selalu peka gitu ya. Karena selalu peka, selalu mendengar, berusaha mendengar apa yang terjadi di lingkungan kita, apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Itu yang membuat akhirnya menimbulkan kegelisahan. Kegelisahan itu yang kita bawa terus. Dan salah satu kegelisahan yang kita lihat adalah bahwa negara kita kok sebenarnya punya potensi yang sangat besar, tapi cenderung terpuruk gitu ya. Dan mulai kita mencoba melihat permasalahan-permasalahannya ya. Banyak lah, salah satunya yang kelihatan di depan mata adalah misalnya masalah korupsi dan hal-hal lain gitu. Kita melihat ini terlalu banyak masalah di Indonesia yang akhirnya membuat kita ingin aktif melakukan sesuatu. Bahwa ada beban yang kita rasakan, yang kita harus keluarkan dan buat saya pribadi itu aja sudah cukup ya. Bahwa nanti apapun yang saya lakukan itu bisa bermanfaat buat orang banyak, itu hal lain lagi gitu. Pak Habibie, yang dilakukan oleh berbagai pemimpin di bidangnya masing-masing, itu memang yang sudah seharusnya diharapkan, atau adakah yang diharapkan lebih? Ada yang mengharapkan apa lagi? Sudah cukupkah yang dilakukan, atau ini masih jauh dari sesuatu yang bisa dilakukan lebih banyak lagi? Tiap manusia dalam kehidupannya harus meletakkan jejak-jejaknya. Mereka dalam proses yang muda ini sedang meletakkan jejak-jejaknya. Dan dunia itu tidak buta dan tuli. Insya Allah saya yakin bahwa jejak-jejak mereka yang mencerminkan personality mereka masing-masing akan
dibaca oleh rakyatnya sendiri. Dan itu yang penting. Saya tidak tahu. Saya bilang terus terang aja. Saya tidak pernah berkeinginan menjadi menteri. Jangan mikir presiden. Nggak nyampe. Saya hanya satu. Saya mau buat pesawat terbang. Jadi waktu saya datang, saya sudah selesaikan S1, S2, S3. Langsung saya lamar untuk membuat pesawat terbang. Saya tidak melamar di tempat membuat fighters. Tidak. Helikopter, tidak. Missiles, tidak. Saya melamar di tempat membuat pesawat terbang yang mengangkut manusia sampai 100, 200, 300 penumpang di Hamburg. Saya mau tahu bagaimana membuatnya. Nah, untuk apa? Karena saya mau ikut membangun Indonesia dengan menyediakan prasarana perhubungan udara yang dibayar tidak dengan dolar, hasil ekspor bahan baku kita, sumber daya alam, tapi dibayar dengan keringat rakyat, dengan manusia yang terampil, yang saya harus didik dan harus memberi lapangan pekerjaan supaya dia unggul. Jadi tiap pesawat terbang, tiap produk yang di dalam negeri yang kita butuhkan itu harus sekurang-kurangnya 60%, kalau bisa 100% buatan manusia yang hidup di sini. Dan itu adalah jejak-jejak Habibie. Itu jejak. Mereka sedang membuat jejaknya masing-masing. Saya benarkan, saya lihat jejak-jejak dari mereka bertiga. Dia sedang menetapkan jejaknya. Tapi Anda harus tahu, dunia itu tidak buta dan tuli. Oke? Dan dari jejak Anda, satu jelas, Anda sudah tergolong kader bangsa yang diperhatikan. Termasuk eyangnya perhatikan. Eyang Habibie memperhatikan Abdi Mutia Nurdin Abdullah. Tepuk tangan dong. Dan yang lain juga di sini. Yang lain juga di sini. Eyang, Pak Habibie, ada satu lagi jejak yang kita akan lihat bagaimana nanti ke depannya, tapi sudah menetapkan jejaknya juga dan kita perlu perhatikan kiprahnya. Musisi yang memiliki talenta luar biasa, yang baru-baru ini juga meluncurkan satu film yang begitu menginspirasi. Kita sambut Glenn Fredly. Glenn Fredly, luar biasa. Sekali lagi dong, tepuk tangan dong. Kakak Glenn, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Belajar dari Habibie, kita dari tadi belajar tentang banyak hal. Tadi salah satu yang disebut Pak Habibie adalah setiap orang pasti meninggalkan jejak-jejak. Dan salah satu jejak nyata, baru-baru ini kita lihat dari seorang Glenn Fredly adalah filmnya yang sangat indah. Lagu tadi Tinggikan itu juga soundtrack dari film Anda yang terbaru. Iya. Cahaya Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur. Iya. Kakak Glenn, dan ini adalah film pertama Anda yang Anda produseri. Iya. Kenapa memilih topik ini? Ini cerita tentang konflik agama di Maluku dan bagaimana sepak bola bisa menjadi alat untuk mempersatukan mereka yang tercerai-berai. Ya, berangkat dari saya melihat apa yang terjadi, ya, konflik horizontal yang terjadi di Maluku tahun 99-2000, saya kembali sebagai warga sipil, saya pulang ke sana hanya untuk memastikan, karena begitu luar biasanya propaganda media terhadap pemberitaan yang terjadi. Karena saya dari kecil saya nggak pernah, saya lahir besar di Jakarta, saya nggak pernah diajarkan oleh keluarga gitu atau opa oma saya bahwa dia, nggak pernah disebut bahwa dia Muslim, saya Kristen, tidak. Selalu dibilang dia saudara kamu, saudara kamu. Jadi pada saat peristiwa ini terjadi, ini ya membuat saya galau lah. Jadi ternyata Glenn Fredly selain penyanyi lagu-lagu yang romantis,
ternyata juga produser film. Yang jelas kita belajar dari Pak Habibie dan juga belajar dari anak-anak muda ini. Bupati muda berprestasi, legislator muda berprestasi, dua musisi yang menemukan passion dan juga melakukan sesuatu di luar bidangnya dan juga membawa inspirasi. Adik-adik yang ada di sini mungkin saja pada tahap ini belum tahu apa passionnya. Dengan Habibie beruntung dari kecil jenius, jadi sudah tahu apa yang dimau. Sekolah di luar negeri, Pak Nurdin Abdullah juga seperti itu, ada kesempatan ke Jepang. Mutia sekolah di luar negeri, menjadi jurnalis. Abdi Slang, Glenn Fredly sudah terkenal, sudah bisa melakukan apapun, jadi mudah untuk bisa menyumbangkan sesuatu. Buat yang lain yang merasa nasib saya kan tidak seperti mereka, apa yang bisa saya lakukan? Apakah memang harus menjadi seseorang dulu, harus punya sesuatu dulu, baru bisa menyumbang untuk negeri? Menurut saya yang paling penting adalah pendidikan. Jadi kalau tadi apa harus S2 dulu atau harus sekolah di luar negeri, ya lakukan apa yang Anda bisa untuk ke sana. Jadi jangan mengatakan mereka kan S2, Anda juga harus S2. Kenapa tidak? Saya waktu itu juga beasiswa dan memang bukan dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah Singapura. Jadi ada banyak sekali cara ketika kita ingin kerja keras. Tapi ketika kita tidak kerja keras, tentu akan sulit. Tidak bisa, saya tunggu judulnya. Nanti kapan dia datang? Luar biasa Pak Habibie. Surprise. Jadi sekarang sudah bisa Pak. Silakan menghubungi Slang untuk lagu selanjutnya. Sudah bisa diundang Mas Abdi Kakak dan yang lain-lain. Pak Habibie, saya ingin Bapak memberikan nasihat untuk tokoh-tokoh anak-anak muda yang ada di samping kanan. Apa nasihat yang pas untuk seorang pemimpin daerah? Apa nasihat yang pas untuk seorang legislator dan sebagainya? Untuk seorang pemimpin daerah, Pak. Pemimpin muda, pemimpin daerah, apa yang harus ia pegang? Satu hal, singkat saja. Anda sudah sukses. Berarti Anda memiliki kemampuan untuk membuat suatu kebijaksanaan demi kepentingan kehidupan sekitar Anda. Alasannya karena cinta pada sekitarnya, cinta pada manusia. Saya deteksi pada empat ini. Kecintaan itu ada pada empat-empatnya, Pak? Ada. Saya dengan kacamata kakek atau eyang atau senior, saya lihat. Dan sekarang yang sukses misalnya di pemerintah daerah, itu adalah cikal bakal untuk naik lagi. Berdasarkan bukan Anda S3 dan S2, tidak. Anda pandai-pandai memanfaatkan keterampilan Anda untuk kepentingan rakyat itu. Pro rakyat dan merayat. Buktinya pada kabupaten Anda. Tidak ada salahnya. Dipertimbangkan Anda jadi gubernur. Lihat aja nanti. Lihat, kita lihat. Kalau nanti Anda jadi gubernur, naik prestasi hebat, jangan heran Anda dicalonkan jadi presiden. Baik, Pak Habibie? Itu berlaku untuk politisi muda legislator perempuan. Khusus untuk anggota DPR, Pak. Anggota DPR kita, anak muda, perempuan, adakah nasihat spesifik bagaimana apa yang harus diingat untuk perempuan legislator kita? Begini, kalau Pak Habibie jadi Pak Habibie atau Najwa jadi Najwa, itu karena ibunya yang melahirkannya. Dan tentunya Najwa karena pengertian prianya, suaminya. Oh iya Pak. Kalau Habibie, ya korek. Kalau Habibie jadi Habibie ini karena karya ibu saya yang membesarkan dan karya Ainun. Oleh karena itu, saya tiap hari, catat tiap hari, saya tahlilan 1 kali khusus untuk ibu yang melahirkan saya dan ibu yang pernah mendampingi saya. Tiap hari. Melalui agama saya. Ya. Jadi perempuan, kekuatan perempuan ada di situ. Dan Mutia karena itu saya titip sama
Mutia. Mutia. Perjuangkan agar supaya TKW dicoret. Khusus bagi mereka yang sudah memiliki keluarga dan telah dititipi sumber daya manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Coret. Tetapi kalau ada wanita, misalnya memang jagoan, dan dia anaknya sudah dibesarkan, persetujuannya dia dijadikan apa saja. Seperti dalam hal ini saya sebut nama saja, Ibu Sri Mulyani. Pak Habibie, khusus untuk Glenn, saya minta nasihat yang agak spesifik. Habibie Ainun terkenal dengan keindahan cinta. Jadi Pak Habibie, kakak Glenn ini kebetulan jomblo. Jadi tolonglah Pak Habibie beri nasihat kepada kakak Glenn yang masih mencari cinta. Dan juga untuk semua adik-adik di ruangan ini yang masih mengharapkan bisa menemukan cinta seperti halnya Habibie mencintai Ainun. Bagaimana Pak Habibie? Nasihat untuk Glenn, representasi jomblo nasional. Pertama ya, cinta antara dua insan yang kita namakan jodoh itu rahasianya pada Allah. Tetapi Anda harus berusaha. Tidak bisa saya tunggu jodohnya, nanti kapan dia datang. Yang benar aja loh. Saya cerita yang mungkin tidak ada di film. Ainun, apa kamu mau ikut dengan saya? Ainun diam. Ikut dengan saya. Mendampingi saya. Menemani saya. Di luar negeri, saya nggak bisa janji apa-apa. Tapi satu saya janji. Saya akan menjadi suami yang terbaik untuk kamu. Hei. Kita harus aktif. Kalau memang itu sudah ada pilihanmu, it's okay. Kita tetap menjadi kawan. Yes. Kalau belum ada? Kalau belum ada, dia tanya. Waktu dia bilang kalau belum ada, wah saya tidak tahu. Jadi saya... Jadi... Saya tidak tahu. Tapi satu yang jelas deh. Dek Glenn. Dengan Glenn. Waktu sudah dia bilang belum ada. Saya bilang, wah ada harapan ini. Jadi apa? Langkah kemudian bilang, Ainun, masa lampau ada milikmu. Masa lampau kamu, masa lampau saya ada milik saya pula. Tetapi masa depan kita bersama adalah dan khusus hari ini di Mata Najwa on stage spesial untuk para jomblo di Makassar dan dimanapun Anda berada di Unhas. Pak Habibie, saya minta dapat kehormatan membacakan sedikit saja prolog buku Di Mana Ainun. Saya mendengar, saya kedinginan dan terdengar seakan-akan Ainun itu berbisik dengan saya. Karena saya berkeyakinan bahwa Ainun itu tidak dipisahkan.
Dia hanya pada dimensi yang lain dan keadaan yang lain. Tapi dia berada dengan saya dalam hati saya. Makhluk. Dengan keyakinan itu, saya dalam keadaan kedinginan. Saya seakan-akan mendengar bisikan Ainun. Kamu kedinginan, saya tidak. Sendi-sendimu, ototmu sakit, saya tidak. Saya tidak bertubuh, namun selalu berada dalam hatimu. Tarikan nafasmu, denyutan jantungmu adalah saya. Saya menikmati ketentraman, kehangatan ilahi, cinta ilahi. Murni, suci, sejati, sempurna, dan abadi. Semua itu saya peroleh dari doa dan kesetiaanmu sepanjang masa, sampai akhirat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi lelaku juga.